Pujian Senne Lammens untuk Michael Carrick, pertahanan MU jadi solid. Manchester United melanjutkan tren positif mereka di Premier League dengan kemenangan tipis 1-0 atas Everton pada Senin malam. Hasil ini mempertegas peningkatan performa tim sejak perubahan di kursi pelatih. Gol sematawayang dicetak Benjamin Sesko yang kini menorehkan 6 gol dari 7 pertandingan terakhirnya. Namun sorotan utama laga justru tertuju pada lini belakang United. Di laga yang berlangsung ketat dan penuh tekanan itu, peran kiper Senne Lammens menjadi kunci. Penampilannya memastikan United pulang dari Merseyside dengan 3 poin penuh. Senne Lammens tampil sebagai man of the match berkat serangkaian penyelamatan krusial. Penampilannya bahkan mendapat pujian langsung dari manajer Everton, David Moyes, yang menyebutnya tampil sangat luar biasa. Berbicara kepada Sky Sports usai pertandingan, Lammens menekankan pentingnya kerja kolektif dalam bertahan. Ia menilai kekompakan tim menjadi fondasi utama kemenangan tersebut. Jika Anda bekerja bersama, bertahan dengan baik dan tidak kebobolan, maka kami punya pemain di depan yang bisa membuat perbedaan, ungkap Lammens. Satu momen, satu serangan, lalu Anda bisa mencetak gol. Jika Anda menjaga gawang tetap nol, Anda bisa menang tandang di laga sulit seperti ini. Jadi, hari ini saya sangat senang. Ia juga menyinggung dampak kehadiran Michael Carrick terhadap organisasi pertahanan tim. Menurutnya, pendekatan itu memberi keyakinan bahwa United selalu punya peluang menang. Saya pikir sejak manajer datang, kami bertahan sangat baik bersama-sama sebagai tim, bahkan hampir sepanjang musim, lanjut Lammens. Kami tahu jika saya secara pribadi dan lini belakang memberi tim kesempatan dengan menjaga gawang tetap nol, maka kami selalu punya peluang menang. Hari ini memang bukan kemenangan yang paling indah, tetapi jika Anda bekerja sekeras itu, kadang justru itulah yang terbaik, imbuhnya. Gol penentu kemenangan Man United lahir dari situasi yang nyaris tak terduga. Serangan itu bermula dari umpan jauh Matheus Cunha yang memecah pertahanan Everton. Bola kemudian diterima Bryan Mbeumo yang menusuk ke arah James Keane sebelum mengirimkan umpan mendatar ke depan gawang. Di sana Benjamin Sesko bergerak lebih cepat dari James Tarkowski. Sesko lalu menyelesaikannya dengan sepakan kaki bagian dalam melewati Jordan Pickford. Dalam konteks jalannya laga, gol itu datang dari momen singkat. Namun bagi jajaran eksekutif United, itu mencerminkan hasil nyata dari strategi transfer musim lalu. Senne sendiri menyadari sejak awal bahwa laga akan berjalan berat. Ia menyoroti kekuatan fisik Everton, terutama dalam situasi bola mati. Kami tahu laga ini akan sulit. Mereka tim yang sangat fisikal, terutama lini belakang mereka yang besar. Kami tahu situasi sepak pojok dan bola mati akan sangat berat. Itu kekuatan saya. Jadi saya senang bisa membantu tim lagi hari ini. Tutupnya. Barcelona mengambil keputusan akhir mengenai transfer permanen Marcus Rashford. Kisah Marcus Rashford di Barcelona akhirnya mencapai babak akhir. Setelah datang sebagai taruhan yang diperhitungkan pada musim panas, lulusan Akademi Manchester United ini telah melakukan lebih dari cukup untuk meyakinkan petinggi di Camp Nou, dan kini Blaugrana dilaporkan telah memutuskan bahwa menjadikan masa tinggal Rashford permanen adalah langkah paling bijaksana untuk proyek olahraga klub. Ini bukanlah keputusan gegabah dari Barcelona. Sekretariat teknis yang dipimpin oleh Direktur Olahraga Deco telah menghabiskan berbulan-bulan untuk mempertimbangkan dengan cermat opsi terbaik untuk memperkuat sayap tim. Meskipun klub awalnya mengincar pemain seperti Nico Williams dan Luis Diaz, mereka akhirnya memilih alternatif berbiaya rendah namun berkualitas tinggi, yaitu Rashford. Langkah ini sepenuhnya didukung oleh Hansi Flick yang melihat pemain Inggris tersebut sebagai potongan rotasi tingkat tinggi yang sempurna untuk mendukung pemain inti Lamine Yamal dan Rafinha. Deco mengadakan pertemuan penting di Barcelona dengan perwakilan utama Rashford, Arturo Canales, untuk merencanakan transisi dari pinjaman menjadi kontrak permanen, seperti dilaporkan oleh Sport. Para direktur sangat puas dengan dampaknya yang langsung, terutama setelah ia dimasukkan ke dalam starting 11 setelah cedera Rafinha.
Adaptasinya berjalan lancar, membuktikan bahwa bulan-bulan terakhirnya yang sulit di Manchester hanyalah gangguan sementara, bukan penurunan permanen. Rashford telah mencetak 10 gol dan 13 assist, mengembalikan performa yang banyak dikhawatirkan telah hilang di Old Trafford. Deco dan timnya awalnya ragu untuk mengaktifkan klausul pembelian senilai 30 miliar EB, lebih memilih melihat bagaimana pemain berusia 28 tahun itu menangani tekanan di Camp Nou. Namun, mengingat permulaan yang positif dalam kariernya di Catalunya, klub kini siap untuk melanjutkan proses tersebut. Meskipun ada konsensus di kalangan sepak bola, United tidak memudahkan hidup bagi raksasa Katalan. Menurut laporan, Barcelona idealnya ingin menegosiasikan angka 30 miliar EB ke bawah, tetapi klub Premier League tersebut tetap teguh pada pendiriannya. Mereka menegaskan bahwa harga tersebut telah disepakati selama negosiasi pinjaman awal dan tidak ada ruang untuk negosiasi lebih lanjut. Posisi United tetap tidak fleksibel. Barcelona harus membayar jumlah yang telah disepakati atau pemain tersebut kembali ke Inggris, meskipun United menyadari keinginan Rashford yang kuat untuk tetap di Spanyol. Berbicara baru-baru ini tentang dampak dan komitmen Rashford terhadap Barcelona, Deco memuji pemain internasional Inggris tersebut. "Kami sangat senang dengannya. Juga saya pikir tidak mudah untuk datang ke sini. Dia adalah pemain sepak bola yang telah bermain di level sangat tinggi, dengan tuntutan besar di klub seperti Manchester United. Setelah itu, dia bermain selama 6 bulan di Aston Villa, di mana dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Faktanya, Aston Villa, jika bisa, akan mempertahankannya. Saya tahu ini, karena saya telah berbicara dengan orang-orang di sana. Tapi dia hanya ingin datang ke Barca, dan itu adalah hal yang sangat positif. Kami berhasil mendapatkan pinjaman. Fakta bahwa dia datang ke sini dengan menurunkan gajinya untuk bisa melakukannya adalah bukti jelas bahwa dia benar-benar ingin datang dan kami sangat senang dengan itu. Dia adalah pemain yang membawa banyak hal untuk kami," kata Direktur Olahraga. Andre Onana ingin bersaing dengan Senne Lammens untuk posisi kiper utama Manchester United musim depan. Meski tak mudah, namun ia percaya akan diberi kesempatan. Onana dipinjamkan ke Trabzonspor pada awal musim ini usai MU mendatangkan Lammens dari Royal Antwerp pada penghujung bursa transfer. Ia gagal meyakinkan Ruben Amorim yang saat itu masih menjabat kepala pelatih. Sejak bergabung dengan Trabzonspor, Onana belum pernah absen dalam setiap laga Liga Turki dan turut membantu timnya bersaing dalam perebutan gelar juara. Trabzonspor sedang duduk di urutan ketiga dengan 48 poin dari 23 laga, hanya terpaut 7 poin dari Galatasaray di puncak. Meski begitu, Onana tampak tak berniat lama-lama di sana. The Guardian menulis, kiper asal Kamerun itu dijadwalkan akan mengikuti latihan pramusim MU pada musim panas mendatang. Ia yakin ada kans menjadi kiper utama musim depan. MU sudah memecat Amorim sejak Januari lalu, dan kini dilatih Michael Carrick yang sukses membawa Setan Merah meraih 5 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir Premier League. Perubahan ini dipercaya memberi angin segar kepada Onana. Meski begitu, upaya Onana merebut posisi Lammens diyakini takkan mudah. Kiper asal Belgia itu sedang tampil apik di bawah asuhan Carrick dengan mencetak 3 clean sheet dalam 6 laga, termasuk melawan Manchester City. Anda menginginkan kiper yang dapat diandalkan, terpercaya, dan alih-alih menciptakan kekacauan, Anda ingin dia menghilangkan kekacauan dan menenangkan keadaan. Saya pikir Senne adalah sosok seperti itu, ujar Carrick memuji Lammens usai MU mengalahkan Everton 1-0 awal pekan ini. Onana direkrut MU dari Inter Milan pada 2023 usai membawa Nerazzurri ke final Liga Champions, namun mendapat banyak sorotan karena sejumlah blunder. Ia masih terikat kontrak dengan MU sampai 2028. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.